Halo sahabat Radar Selatan, selamat datang kembali di podcast Cahaya Ramadan bersama Basnas Kabupaten Bulukumba. Di episode ke-9 ini kita akan bahas tema tentang kolaborasi, menggerakkan zakat dengan sinergi, bukan sendiri. Ruang ngobrol santai yang membahas tentang banyak hal, tentang inspirasi, gerakan sosial, dan cerita-cerita terbaik di sekitar kita. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang zakat yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, terutama bagi umat muslim, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Tapi tidak hanya bicara soal kewajiban zakat saja. Di episode kali ini kita akan melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, bagaimana zakat menjadi gerakan sosial yang besar ketika dikelola secara kolaboratif. Nah, di tengah-tengah kita ini sudah ada salah satu narasumber dari Basnas Kabupaten Bulukumba. Beliau adalah Ibu Basmawati Haris. Beliau adalah Kepala Bidang Program Pengumpulan di Basnas Kabupaten Bulukumba. Kita akan ngobrol santai dengan bagaimana zakat dihimpun maupun sumber-sumber lainnya yang dikelola oleh Basnas, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, sampai bagaimana kolaborasi bisa membuat gerakan zakat semakin besar dampaknya kepada masyarakat, khususnya kepada kaum yang berhak. Baik, halo Ibu Basma. Halo Pak Arman. Selamat datang di podcast Radar Selatan. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, mungkin sahabat Radar Selatan ini mungkin kita mau mengenal lebih dekat siapa beliau. Jadi kita mempersilakan beliau untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Silakan Bu Asma. Oke, baik, terima kasih. Halo sahabat Radar Selatan. Perkenalkan saya Basmawati Haris, dan di Basnas Kabupaten Bulukumba saya dipercaya sebagai Kepala Bidang Program Pengumpulan Basnas Kabupaten Bulukumba. Di Basnas kami punya tugas untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, kemudian mengelola zakat, infak, dan sedekah agar manfaatnya dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan kefarman. Menarik sekali karena sebenarnya zakat ini sebenarnya sudah hampir sebagai masyarakat khususnya muslim kan sudah tahu. Nah, mungkin menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk membayar zakat. Nah, sebenarnya berbicara saja banyak orang yang mungkin sudah familiar, tapi belum tentu mereka memahami bagaimana proses zakat itu mulai dari pengumpulan sampai ke penyalurannya. Tapi kita akan mempersempit tema hari ini adalah bagaimana pengumpulan zakat itu dan dampaknya, terutama bagaimana Basnas membangun kolaborasi supaya memaksimalkan pengumpulan zakat itu. Baik, yang pertama adalah zakat ini lebih dari sekedar kewajiban, ya. Ibu Basma, menurut Ibu Basma sendiri, sebenarnya bagaimana melihat zakat hari ini? Apakah masih sebatas kewajiban individu atau sudah bagian dari gerakan sosial? Oke, baik, terima kasih Pak Arman. Jadi sebenarnya zakat ini adalah kewajiban bagi orang yang sudah mampu, bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi menjadi gerakan sosial yang tidak hanya sekedar memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi zakat sekarang itu menjadi salah satu instrumen untuk pemberdayaan. Kalau selama ini zakat hanya diartikan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, tetapi zakat sekarang membantu masyarakat untuk bangkit. Iya. Baik, membantu untuk membangkit ini sangat luar biasa. Bahwa bagaimana kehadiran Basnas ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, artinya zakat itu bisa membantu orang bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk bangkit, ya. Baik. Bagaimana Basnas ini, terutama soal prinsip tepat sasaran dan tepat kelola.
Nah, bagaimana Basnas ini melakukan agar itu agar zakat yang dikumpulkan itu tepat sasaran dan tepat kalori? Oke, jadi bagaimana zakat ini pada akhirnya bisa diterima oleh orang yang tepat. Yeah. Nah, di sini Mika Farman kita membutuhkan kolaborasi. Jadi Basnas ini adalah lembaga yang diberikan amanah untuk orang-orang menyimpan zakat dan infaknya supaya dikelola dengan baik. Di sini kita membutuhkan kolaborasi dengan beberapa pihak, termasuk dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa. Nah, proses pengajuan bantuan di Basnas itu kita akan salah satu hal yang wajib yang mesti dimiliki oleh orang tersebut itu adalah harus ada surat keterangan tidak mampu sebagai bukti bahwa memang orang ini memang betul membutuhkan, sehingga kita membutuhkan kolaborasi misalkan dari pihak pemerintah desa yang memang harus betul memberikan surat keterangan tidak mampu kepada orang yang betul membutuhkan, bukan memberikan kepada orang yang sudah mampu tetapi diadakan surat keterangan. Iya, maksudnya surat keterangan tidak mampu ini menjadi salah satu indikator, menjadi salah satu persyaratan wajib bagi kaum mustahik, istilahnya mustahik untuk menerima zakat. Nah, menarik sekali bahwa berarti peran pemerintah juga, pemerintah di desa ya khususnya, juga menentukan bagaimana zakat ini disalurkan tepat sasaran. Nah, menurut Bu Basma, sepenting apa sih sebenarnya kolaborasi ini bagi Basnas? Kalau bagi kami kolaborasi itu sangat penting karena Basnas ini adalah sebuah lembaga yang maksudnya lembaga yang diberikan kepercayaan. Dan kenapa kolaborasi ini penting? Kami membutuhkan jejaring, kami membutuhkan relawan karena ada banyak dana di Basnas, dan ketika kita tidak kolaborasikan manfaatnya itu tidak akan dirasakan oleh banyak orang. Tetapi kalau dikolaborasikan manfaatnya jauh lebih terasa, karena misalkan saat kita mau memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, kita membutuhkan data misalkan dari desa, dari komunitas, dari lembaga-lembaga yang memang mereka yang tahu kondisi yang terjadi di masyarakat. Sama seperti misalkan di pengumpulan, kami pengumpulan zakat, kami membutuhkan bermitra dengan UPZ, unit pengumpul zakat yang ada di desa. Kami membutuhkan UPZ di sekolah karena kenapa kami membutuhkan kolaborasi dengan mereka, karena UPZ atau pihak di desa yang paling tahu kondisi masyarakatnya, yang mana orang kaya, yang mana yang membutuhkan. Sementara kami di Basnas itu tidak akan tahu kondisi yang di lokasi kalau kita tidak menerima data. Jadi kita butuhkan kolaborasi itu. Kemudian pentingnya kolaborasi yang lain adalah dengan berkolaborasi dengan desa, pemerintah, komunitas dan lembaga itu penyaluran bisa lebih dekat. Maksudnya adalah karena yang terjadi di kami berkolaborasi dengan banyak komunitas. Saat kami menyalurkan, mereka membantu kami menyalurkan bantuan itu ke orang-orang yang tepat. Kemudian secara tidak langsung mereka akan membantu kami mensosialisasikan program-program yang ada di kami. Seperti itu, Pak. Karena tema kita ini kolaborasi dan aksi, saya kira ini menarik bahwa tadi disampaikan bagaimana Basnas ini membangun kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas. Nah, untuk kolaborasi sendiri selain pemerintah dan komunitas, boleh tidak disampaikan salah satu komunitas misalnya atau organisasi yang selama ini dirangkul atau diajak berkolaborasi dengan Basnas? Kalau selain pemerintah desa, karena setiap desa itu punya UPZ, unit pengumpul zakat, kami juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah. Kemudian untuk komunitas, ada beberapa komunitas kemanusiaan yang kami temani bermitra yang membantu kami pengumpulan sekaligus penyaluran. Misalkan ada komunitas keluarga angkat di Herlang. Jadi saat kami membutuhkan data
ada bantuan untuk masyarakat Herlang, kami menghubungi mereka untuk membantu kami mencari data dan membantu kami mensurvei apakah memang orang tersebut layak atau tidak. Kemudian jadi dia semacam mitra dari Iya. Basnas ya, perpanjangan tangan dari Basnas, karena kami merasa bahwa semakin banyak yang terlibat, manfaat juga yang dirasa semakin semakin besar. luas ya, Ya. semakin besar, betul. Nah, berarti ekosistem kolaborasi yang dibangun dari Basnas selama ini sudah cukup bagus. Nah, menurut Bu Basma, hal-hal apa lagi yang menurut Bu Basma untuk membantu Basnas dalam pengumpulan zakat ini untuk memaksimalkan? Sebenarnya kalau kami membuka ruang kepada siapa saja yang ingin berkolaborasi, hanya saja yang terjadi di masyarakat itu masih banyak masyarakat yang mengumpulkan kemudian menyalurkan zakat secara mandiri sendiri-sendiri. Kemudian karena itu mungkin terjadi karena mereka punya rasa percaya yang masih kurang, mereka punya maksudnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga kami yang masih kurang, dan itu juga menjadi tugas kami buat menjelaskan ke mereka bahwa saat kamu berzakat di Basnas, insya Allah kami akan transparan dan amanah. Kemudian dengan adanya masyarakat atau misalkan masjid nih yang mengumpulkan zakat infak sedekah sendiri dan kemudian menyalurkan, ada juga lembaga lain yang mengumpulkan sendiri, itu pada akhirnya menimbulkan masalahnya adalah kadang banyak mustahik atau penerima manfaat yang kayak menerima berulang kali karena tidak ada data. Jadi misalkan sudah dapat mie dari masjid, dapat mie lagi dari komunitas, sehingga menumpuk di satu orang. Sementara ada orang lain lagi yang ternyata tidak tersentuh dengan bantuan itu. Harusnya penyalur zakat ini manfaatnya diterima oleh banyak orang, tapi karena data yang kurang akurat akhirnya ini juga menarik. Mungkin ini pengalaman ini memang terjadi, ditemukan oleh Basnas. Ditemukan. Dan bagaimana cara mengatasinya itu? Saat kami mengetahui informasinya, kami akan mencoba untuk mediasi, karena di Basnas selain mengumpulkan, kami juga menerima laporan, karena tugas Basnas sebenarnya salah satunya adalah mencatat potensi SIS yang ada di lokasi. Maksudnya kami tugasnya adalah mencatat potensi zakat yang ada di Bulukumba. Karena di Bulukumba, jadi kayak misalkan penerimaan zakat fitrah di masjid-masjid, kami mencatat bahwa kami menerima, tetapi hanya menerima data dari masjid. Jadi sebaiknya bagi lembaga yang melakukan penghimpunan penyaluran itu melapor ke kami supaya tercatat potensi yang telah terkumpul di Basnas di Bulukumba itu sudah berapa. Karena potensi zakat kita di Bulukumba itu kan cukup besar, sehingga butuh kolaborasi itu untuk menyatukan data. Nah, ini menarik karena saya juga di kampung punya pengalaman itu. Dulu saya berzakat di imam desa imam desa. Nah, dan itu mungkin masih terjadi. Itu bagaimana Basnas membangun itu? Sebenarnya tidak ada masalah, justru mereka membantu kami dengan catatan bahwa masjid yang melakukan penerimaan itu membuat laporan siapa musakinya, kemudian siapa mustahik yang menerima zakat itu. Kenapa pentingnya bermitra dengan Basnas? Supaya si musaki yang menyalurkan zakat ini tahu zakatnya diberikan kepada siapa. Jadi ceritanya Basnas ini cuma terima data ya, bukan menerima hasil zakat itu. Maksudnya sebaiknya tetap diterima juga, tetapi kalau masjid mau mengelola sendiri silahkan, tetapi harus dicatat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kita ke masyarakat. Karena yang kita salurkan ini adalah bukan punyanya orang yang dititip. Betul. Jadi istilahnya supaya itu tadi supaya tidak double-double. Karena kan mungkin Basnas punya juga program ke desa, terus di desa juga punya sudah program Minakasi. Jadi ini pentingnya dalam kolaborasi, pentingnya juga soal akurasi data ya. Harusnya by apa istilahnya? By address. By address ya. Oke,
Nah ini menarik, sebenarnya kita menyalurkan langsung itu tidak salah ya, tapi kalau melalui lembaga mungkin dampaknya lebih terarah ya. Iya. Nah bagaimana menurut Bu? Iya, karena melalui, maksudnya dengan bersakat di Basnas, pendistribusian dan kemudian datanya juga semakin bagus, maksudnya lebih tersistematis dan terarah. Kalau di Basnas, karena kita kan punya bank data, namanya kami punya Simba, itu sebuah aplikasi yang kami gunakan untuk menginput data Muzaki yang bersakat, kemudian data mustahik. Jadi setiap masyarakat yang menyalurkan zakat di Basnas itu mereka akan punya NPWZ. Iya, bukti setor zakat gitu, bahwa dia sudah pernah berzakat di Basnas. Jadi kayak pendataan. Ya seperti pajak ya, kita punya NPWP. Jadi kita punya wajib lapor dan wajib melaporkan berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Oh keren. Baik, Bu Basma, terkait soal data tadi, soal kolaborasi pengumpulan zakat di tingkat desa, mungkin kendala apa yang dihadapi sejauh ini Basnas dalam bidang yang kita yang Anda tangani soal pengumpulannya? Kalau kendalanya sih sebenarnya terkait pemahaman masyarakat Kak tentang zakat infak edukasi sedekah lagi ya. Jadi makanya di tahun 2026 ini tugas utama kami yang ingin kami lakukan di bagian pengumpulan itu bagaimana mengoptimalisasi unit pengumpul zakat. Misalnya unit pengumpul zakat ini adalah miniatur Basnas di desa, di sekolah. Jadi dengan mengaktifkan UPSET, ini UPSET desa, itu akan memudahkan kita karena tidak harus kami yang orangnya terbatas di Basnas itu turun lagi ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi. Kemudian banyak masyarakat yang ingin berzakat, tetapi yang dia tahu bahwa zakat itu hanya satu, zakat fitrah saja yang dikeluarkan di saat bulan Ramadan. Sementara ada zakat mal yang maksudnya di Bulukumba, zakat harta, dan di Bulukumba itu belum tergarap zakat malnya ini. Hanya maksudnya padahal potensi pertanian, perkebunan di Bulukumba ini kan cukup besar dan itu belum menarik. Nah, soal selain zakat fitrah, ini kan masyarakat bisa dibilang sebagian kecil masih kurang paham terkait zakat-zakat yang wajib dikeluarkan sebagai muslim. Salah satu itu zakat mal tadi. Nah, bagaimana Basnas sendiri punya strategi apa untuk meningkatkan pengumpulan zakat ini selain zakat fitrah tadi? Kalau strategi yang sementara kita lakukan itu adalah setiap hari, everyday, itu keliling ke desa untuk melakukan sosialisasi, kemudian sosialisasi tentunya di media sosial, dan mungkin salah satunya seperti ini, podcast, dan setiap hari juga di radio-radio untuk sosialisasi tentang zakat fitrah, zakat mal, sama seperti sekarang kami berkolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk zakat fitrah, kemudian zakat mal guru-gurunya itu kami keliling. Jadi kami membuka layanan jemput zakat. Jadi berapapun itu zakatnya, kami akan ada tim yang akan menjemput ke lokasi untuk memudahkan orang berzakat. Baik, keren sekali ya dengan inovasi yang dilakukan Basnas sejauh ini, luar biasa. Nah, berarti sekarang orang juga bisa menyalurkan zakat dengan cara yang lebih praktis mungkin, selain offline. Offline-nya harus datang ke kantor Basnas. Mungkin misalnya saya orang dari ujung timur atau ujung barat yang jaraknya mungkin agak jauh ke kota untuk ke Basnas, secara lain mungkin bagaimana? Sekarang kalau mau berzakat di Basnas itu bisa sekarang via mobile banking, kiris. Jadi dimanapun bisa. Kemudian kami punya kantor digital namanya. Di kantor digital itu kami ada berita-berita tentang Basnas. Kemudian orang juga sudah bisa berzakat di Basnas, maksudnya via digital. Jadi ada layanan untuk setor zakat di kantor digital itu. Di situ ya? Iya. Kalau kantor digital Basnas. Basnas Kabupaten Bulukumba. Iya.
di situ mungkin kita bisa berinteraksi langsung atau bagaimana? Iya bisa, jadi ada Pertanyaan-pertanyaan fitur seputar itu ya ya. seputar zakat itu ada di situ. Nah, ini menarik. Nah, selain kolaborasi, juga transparansi Iya. ya. Nah, ini salah satu bentuk transparansi Basnas, salah satunya dengan podcast seperti ini, menyampaikan apa programnya, apa yang dilakukan, dan itu tadi kantor digital. Iya. Kalau tidak salah disampaikan bahwa kegiatan-kegiatan ini disampaikan. Ya, kegiatan jadi di Basnas itu setiap bulan itu kami mengirimkan data ke semua media sosial, ke beberapa media online, berapa dana pengumpulan, berapa dana pendistribusian, program-program apa saja yang sudah disalurkan selama 1 bulan itu kami kirim setiap bulan. Ya. Baik, menarik. Terkait pengumpulan zakat ini, saya ingin tadi sumber zakat mal, zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Nah, menurut Mbak Basma dari yang dikumpulkan Basnas sejauh ini, sebenarnya potensi zakat di Bulukumba ini bagaimana? Saya lupa berapa persisnya, tetapi kemarin sempat mendengar bahwa potensi SIS di Bulukumba itu bisa menyaingi APBD. Ya, jadi itu makanya saat zakat ini dikelola dengan baik itu manfaatnya juga akan jauh lebih besar kalau kita lihat bagaimana dampak dari APBD. Kalau potensi zakat di Bulukumba ini kita kelola, bisa saja bahwa hasil yang dirasakan oleh masyarakat itu jauh lebih besar karena saya lebih berkah dari Kalau kan penyaluran dan prosedur penyalurannya kan beda ya. Tapi kalau nilainya hampir sama dengan luar biasa ya. Nah, ini menarik. Dari sejauh ini dampak zakat bagi masyarakat Bulukumba sendiri sejauh ini. Sebelumnya pernah juga menangani soal ini ya? Iya. Jadi sebelum di pengumpulan, memegang program pengumpulan, saya memegang program pendayagunaan. Nah, di program pendayagunaan ini, di program pendayagunaan ini zakat itu betul-betul terasa karena zakat itu bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi produktif juga. Jadi masyarakat itu dari dana zakat, infak dan sedekah yang masuk di Basnas itu dikelola dengan misalkan memberikan bantuan usaha bagi orang-orang yang membutuhkan, kemudian ada bantuan beasiswa dan kemudian biaya penyelesaian studi bagi mahasiswa, dan itu kan dampaknya dirasakan. Jadi sekarang sudah banyak warga Bulukumba yang sudah menggelar punya gelar sarjana dan magister itu dari dana zakat dan infak ini yang sebenarnya mesti kita sebarluaskan. Jadi misalkan kalau maksudnya di tahun-tahun berpuluh-puluh tahun yang lalu orang-orang mengira bahwa ya zakat hanya buat orang miskin, orang yang membutuhkan, orang yang lapar kita kasih makan, kita kasih pakai sembako dan lain-lain. Itu kan kebutuhan konsumtif. Sementara ternyata zakat di era sekarang itu sudah bisa digunakan untuk yang produktif seperti saya tadi bilang. Jadi Basnas memberikan bantuan sembako, namanya ada programnya namanya Setmar. Kemudian ada juga bantuan mesin jahit, set tailor, bantuan perbengkelan, dan bahkan Basnas bisa memberikan pelatihan-pelatihan Kak Barman. Jadi program-program ini bagaimana tidak hanya konsumtif ya? Jadi kalau tidak salah ya, kalau program produktif itu memberikan efek domino ya. Tidak hanya penerima itu ya. Juga masyarakat, keluarga bisa merasakan, bahkan mungkin bisa membuka peluang kerja lagi. Peluang kerja. Nah, itu dan disampaikan tadi Bu Asma bahwa potensi zakat di Kabupaten Bulukumba ini hampir sama dengan APBD, dan kalau itu dikelola dengan optimal, tapi juga pengumpulannya harus optimal ya. Kembali lagi ya kesadaran masyarakat ya untuk membayar kewajibannya sebagai umat Muslim. Nah, dari pengalaman Bu Basma sendiri, apa yang paling berkesan dalam saat zakat berdampak bagi masyarakat itu? Kalau paling berkesan sih, misalkan nih kita bawa bantuan ke
orang tersebut dan mereka betul-betul membutuhkan bantuan itu. Sangat jarang, maksudnya kami pulang tanpa pelukan gitu. Jadi kami pulang mereka memeluk sambil menangis mengucapkan terima kasih. Bahkan setelah diberikan bantuan mereka akan bercerita ke orang-orang saya mendapatkan bantuan dan saya sangat jarang yang merasa bahwa setelah saya dapat bantuan dari Basnas saya kayak ada perubahan dari hidupku. Dan mungkin testimoni dari Mustahik itu sudah pernah mengisi podcast di beberapa episode sebelumnya. Bahkan dari mereka yang pernah menerima zakat ini sudah ada nih yang juga berzakat rutin di Basnas. Dari yang dulunya menerima Mustahik, ya. Jadi dulu menerima, sekarang sudah bisa memberi dari Mustahik menjadi Musaki. Dan itu pernah diceritakan atau bagaimana Mbak? Dia diceritakan cuman mungkin dari mulut ke mulut. Mungkin di kesempatan berikutnya mungkin kisah inspiratif ya. Kisah inspiratif tadi ya, karena kan kita memang di podcast Basnas dengan kolaborasi Basnas Kabupaten Bulukumba Daerah Selatan, kita kan mau menginspirasi juga. Nah, menarik soal bagaimana kita bercerita tentang zakat dan dampaknya ke masyarakat ini. Artinya zakat ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal perubahan hidup seseorang ya. Nah, bisa nggak Bu Basma menceritakan satu saja contoh mustahik yang sekarang sudah menjadi apa istilahnya? Muzaki. Saya mungkin akan siapa ya kira-kira? Oh ya. Saking banyak. Mungkin menceritakan ulang yang salah satu narasumber di podcast episode berapa ya? 7 kalau nggak salah, ada namanya Pak Dawa. Tidak apa kita mungkin Pak Dawa itu kebetulan dia salah satu penerima manfaat kami memberikan waktu itu peralatan pembuatan donat. Saya masih ingat waktu itu di saat dia membawa proposal, karena proposal yang masuk di Basnas itu setiap hari ada ratusan, puluhan. Jadi menumpuk ini proposal khusus bantuan usaha. Saya masih ingat, dan waktu itu Pak Dawa putus asa karena sudah 1 minggu proposalnya masuk belum di ACC. Akhirnya dia menelpon, dia bilang, "Ibu, kalaupun Pak Dek tidak saya di ACC proposalku, saya doakan semoga suatu hari bisa Kak juga dapat." Tapi ternyata kenapa lama waktu itu, karena pimpinan waktu itu lagi ke Jakarta menerima Basnas Award, jadi proses pengajuan untuk bantuannya itu cukup agak lama. Akhirnya kami datang memberikan bantuan itu. Tapi sebelumnya asistensi dulu ya? Iya, jadi proses pengajuan bantuan itu proposal masuk, dicek pimpinan, kemudian akan ada tim survei yang ke lapangan. Nah, hasil survei inilah yang akan nanti dibincangkan oleh pimpinan, dirapatkan apakah orang ini layak atau tidak. Kalau misalkan layak, penanggung jawab program itu akan menghubungi si calon penerima bahwa proposal tak sudah di ACC, silahkan mengajukan apa kebutuhannya kan, dan disesuaikan dengan hasil surveinya. Tapi lagi-lagi ya, syarat utamanya adalah mustahik ya. Iya, dia masuk ke 8 golongan asnaf penerima zakat kalau dana yang dikeluarkan itu adalah dana zakat. Jadi Pak Dawa itu punya usaha donat yang awalnya hanya dibuat di teras rumah. Jadi istrinya istrinya hanya menjual di sekitaran kompleks waktu itu, di sekitaran kompleks rumahnya. Tetapi saat dia setelah menerima bantuan di Basnas, kalau di Basnas kan tidak hanya sekedar menerima bantuan zakat, tetapi juga melakukan pendampingan. Jadi pendamping waktu itu, saya kebetulan waktu itu masih jadi pendampingnya, saya bantulah promosi donatnya, dan memang donatnya enak. Saya bantu promosi ke lingkaran. Jadi tidak hanya pada sebatas memberi bantuan, tapi juga membantu mempromosikan. Menarik. Kami membantu promosi, ditambah Pak Dawa yang punya semangat yang besar untuk mengembangkan juga ya usahanya. Dan saat saya ingat sekali kata-katanya waktu saya bawakan bantuan ini, saya bawakan waktu itu mesin pengaduk mixer. Dia bilang, "Ibu, saya terima bantuan Kak hari ini. Doakan Kak semoga
rezekiku makin banyak dan bisa Kak bersakat juga di Basnas. Dan misalnya sekitar 2 apa 3 bulan menerima bantuan, Pak Dawa datang dengan donatnya di motor diikat, dia bawakan kami donat di kantor. Saya ingat dua box donat dia bawa ke kantor, dan dia sekaligus membawa sakatnya ke kantor. Dan sekarang dia sudah 3 bulan ya? Dia sudah rutin bersakat, bahkan sekarang sudah buka cabang, ada di dekatnya SMP 1 di kota, dan setiap hari kalau lewat mie jam 2 jam 3 sore beli di sana habis mie. Dan keluhannya ke saya sekarang adalah, ibu enggak bisa Kak penuhi mie permintaannya customerku, karena istriku enggak bisa kalau sendiri, ya sekarang sudah punya mie juga karyawan. Dan hal menariknya adalah hal yang saya dapatkan, ternyata saya bertetangga. Maksudnya rumahku dengan Pak Dawa punya jarak yang tidak jauh, dan selain dia menjadi musaki, dia tidak berhenti bahwa sudah mau bersakat di Basnas, selesai urusanku. Hal lainnya adalah dia pernah mengabari saya di chat, ibu, apakah ada nomor pejabat anggota dewan atau Pak Bupati di HP tak? Kalau ada tolong dikirimkan. Dia bilang, buat apa Pak Dawa? Mau ajak buat dia bersedekah. Gitu. Dan sekarang Pak Dawa di kalangan kompleks tempat rumahnya itu dikenal sebagai itu, maksudnya masjid, dia kebetulan pengelola masjidnya itu hidup koladen Pak Dawa, karena setiap hari dia tidak akan pulang ke rumah dan ke masjid kalau tidak ada sedekah yang dia bawa pulang dari orang-orang. Jadi dari nomor, bahkan kalau kita lihat di daftar donatur masjidnya itu banyak nama-nama anggota dewan di situ yang selalu transfer. Dan karena itu misalnya dia mengajak orang, mungkin merasakan dia ya. Dia selalu bilang, kemanapun saya pergi, saya akan selalu bercerita tentang bagaimana Basnas tolong Kak Bu, karena dari situ ceritanya usahaku dilancarkan. Jadi itu sekarang dia kemanapun pasti bawa celengan untuk ajak orang berinfak. Baik. Nah, salah satu kisah inspiratif dari Pak Dawa tadi sebenarnya ini dibilang efek domino ya dari zakat tadi itu yang dikelola secara baik dan benar, tepat sasaran, akhirnya diterima oleh orang yang tepat juga, akhirnya juga berdampak pada orang lain dan keluarganya, dan bahkan menjadi apa tadi ya, semacam penggerak sedekah. Dan kita berharap ada padawa yang lain yang mengikuti jejak beliau, dan mudah-mudahan Basnas ke depan juga bisa terus ya mengembangkan sayapnya dalam menolong atau membantu masyarakat, khususnya kaum musaki. Nah, sebenarnya ini salah satu harapan kita ke depan bersama Basnas di Raya Selatan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat dan bagaimana memberikan informasi ke masyarakat bahwa ada loh program di Basnas, dan Basnas juga welcome soal, tapi itu tadi ada syarat-syaratnya. Nah, ke depan tentu ada harapan dari Basnas untuk bagaimana mengoptimalkan pengumpulan zakat ke depan. Apa yang mau disampaikan? Kalau harapan kami sebenarnya itu kami berharap bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar bagaimana pentingnya zakat, infak dan sedekah. Masyarakat bisa sadar bahwa saat saya mau bersedekah tidak harus mulai dari hal-hal besar, hal-hal kecil saja dari 1.000 setiap hari yang saya tabung, dan akhirnya bisa berdampak lebih besar. Dan tentunya sebagai lembaga zakat, harapannya adalah Basnas bisa semakin hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi solusi dari keresahan-keresahan yang dirasakan oleh banyak orang. Basnas bisa menjadi lembaga yang amanah dan transparan terhadap apa yang dititipkan gitu, dan menjadi lembaga yang berkah, yang hadirnya dirasakan manfaatnya lebih luas dan lebih banyak orang. Seperti Pak Dawa tadi ya. Satu baik. Mungkin yang tidak kalah penting bagaimana Basnas mengembangkan sayap kolaborasinya, tidak hanya sebatas pada komunitas tertentu yang mungkin saat ini masih beberapa komunitas dan lembaga.
Karena di Bulukumba ini ada banyak lembaga Ya. dan banyak organisasi, dan ke depan ini mungkin ada program dari Basnas untuk menambah jejaring itu bagaimana? Kalau persoalan program sebenarnya kami terbuka sekali kepada semua lembaga yang ingin bermitra. Tidak sedikit kayak lembaga kemahasiswaan yang membantu kami penyaluran, membantu kami pengumpulan, dan masih banyak lembaga-lembaga lagi. Jadi kami membuka selebar-lebarnya dan sangat terbuka kepada siapa saja yang ingin berkolaborasi seperti itu, Pak Firman. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke akhir acara ini, salah satu komunitas yang menurut Bawaslu juga menjadi inspirasi bagi komunitas lain atau lembaga mungkin? Sebenarnya banyak sekali Kak yang kayak komunitas, misalkan komunitas tangan di atas. Jadi ya. TDA komunitas wirausaha yang juga di komunitas itu punya namanya TDA Peduli. Jadi saat misalkan ada kayak kemarin kegiatan buka puasa bersama 1000 yatim, misalkan mereka mengumpulkan dana zakat dari mitra-mitra mereka, dan kemudian kami juga bermitra. Jadi apa yang mereka kumpulkan itu disetor ke kami, dan nanti penyalurannya akan kami lakukan bersama-sama Kak. Dan misalkan banyak sih komunitas-komunitas, ada KKB, komunitas saya lupa apa kepanjangannya, ada komunitas selain KKA, SSB, tapi saya agak lupa. Iya, ada banyak kayak termasuk HMI, PMI itu seringkali juga datang ke kantor untuk kami membantu mereka punya program, apa yang bisa kita kolaborasikan seperti itu Pak. Baik. Nah, dari perbincangan kita dengan Basma tadi sangat menginspirasi ya, sekaligus memberikan informasi dan edukasi bagi kita bahwa bagaimana proses pengumpulan zakat itu, bagaimana Basnas membangun kemitraan dengan lembaga dan organisasi termasuk kepada pemerintah di tingkat desa. Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa zakat ini tidak hanya sebatas kewajiban, tapi bagaimana kita hadir untuk membantu orang yang sangat membutuhkan. Salah satunya tadi yang disampaikan Ibu Basma bahwa ada yang salah satu contoh mustahik yang sekarang sudah menjadi muzaki, bahkan menjadi inspirator penggerak sedekah ya di sekitarnya. Dan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi menjadi penggerak di hati kita sebagai umat muslim, bagaimana kita melaksanakan kewajiban dan menyalurkan zakat di tempat yang tepat agar penyalurannya juga tepat. Baik, mudah-mudahan podcast kita kali ini dengan Ibu Basma memberi kita informasi, edukasi, dan inspirasi ke depan tentang zakat tidak hanya kewajiban, tapi bagaimana membangun atau memberi kehidupan bagi orang lain. Baik Ibu Basma, terima kasih banyak waktu kita. Semoga Basnas ke depan semakin inspiratif, semakin inovatif, dan memberi dampaknya lebih luas kepada masyarakat. Baik, sahabat radar sekalian, demikian podcast di edisi ke-9 kita kali ini. Kita insya Allah akan bertemu pada podcast berikutnya dengan narasumber yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi bahan informasi dan bahan sekaligus menambah pengetahuan kita tentang bagaimana Basnas mengelola zakat, terutama di bidang pengumpulan. Baik, terima kasih atas perhatian sahabat radar sekalian. Ibu Basma, sekali lagi kami dari Radar Selatan mewakili teman-teman dan pimpinan mengucapkan banyak terima kasih dan atas kesempatan Ibu Basma hadir di kita. Baik, terima kasih. Kita akan berjumpa di edisi berikutnya di tema yang menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.